Halo semuanya, selamat datang. Kenalin, saya Mbak Ai dari Creasoft AI. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua di sesi kali ini. Hari ini, kita bakal ngobrolin soal yang seru dan relevan banget di dunia teknologi sekarang, yaitu aplikasi praktis dari model transformer di dunia Natural Language Processing atau biasa kita singkat NLP. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi tenang aja. Kita akan bedah satu persatu dengan santai dan pakai contoh yang gampang dimengerti. Siap? Yuk kita mulai? Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, kita intip dulu nih. Apa aja sih yang bakal kita pelajari bareng-bareng hari ini? Pertama, kita bakal kepoin berbagai aplikasi nyata dari model transformer. Jadi nggak cuma teori, tapi kita lihat langsung gimana model ini dipakai di dunia kerja. Kedua, nah ini yang seru. Kita akan dapat pengalaman praktis atau hands-on sedikit, gimana sih caranya melakukan fine-tuning model untuk tugas-tugas NLP yang spesifik, biar kebayang proses di belakang layarnya. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, kita bakal bahas tantangan dan hal-hal praktis yang perlu diperhatikan pas kita mau menerapkan model transformer ini, biar kita siap sama segala kemungkinan. Oke, jadi kenapa sih transformer ini heboh banget? Kenapa semua orang ngomongin ini? Singkatnya, transformer ini benar-benar mengubah peta permainan di dunia NLP. Pertama, dari segi performa, model transformer ini jawaranya. Dia udah berhasil mencapai hasil state of the art atau yang terbaik lah di berbagai benchmark atau tolak ukur NLP. Kedua, dia itu serba bisa atau versatile, bisa dipakai untuk banyak tugas. Mulai dari klasifikasi teks, mengenali nama orang atau tempat, menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, sampai membuat teks baru. Satu arsitektur, banyak kegunaan. Keren kan? Dan yang ketiga, dampaknya. Wah, ini udah ada di mana-mana. Dari mesin pencari yang kita pakai tiap hari, chatbot yang jawab pertanyaan kita, sampai asisten menulis dan layanan terjemahan bahasa. Sadar nggak sadar? Kita udah sering banget berinteraksi sama hasil kerja transformer. Nah, kita masuk ke aplikasi pertama yang paling umum dan fundamental, klasifikasi teks. Definisinya simple banget. Ini tuh intinya kayak kita ngasih label atau kategori ke sebuah dokumen teks. Misalnya kita punya email, kita mau kasih label penting atau spam, nah itu klasifikasi teks. Contoh penggunaannya ada banyak. Yang pertama, sentimen analisis. Misal ada review produk atau film di internet, modelnya bisa tahu ini reviewnya isinya positif, negatif, atau netral. Ini berguna banget buat bisnis untuk tahu feedback pelanggan. Lalu ada topic classification. Misal ada ribuan artikel berita, model bisa otomatis mengkategorikan, oh ini berita olahraga, ini politik, ini tentang teknologi. Ada juga spam detection, ini pasti udah familiar banget ya. Filter spam di email kita itu kerjaannya klasifikasi teks. Dan yang terakhir, intent recognition. Kalau kita ngomong sama chat, misalnya saya mau pesan pizza. Nah, si chatbot ngerti kalau niat atau intensi kita itu adalah memesan. Biar lebih kebayang, kita lihat studi kasusnya yuk. Kita coba bikin model analisis sentimen untuk review film. Tugasnya simple, kita mau latih model buat bedain review film, mana yang isinya pujian, positif, mana yang isinya keluhan, negatif. Datasetnya, kita bisa pakai dataset IMDb yang populer banget. Isinya ada puluhan ribu review film, dan untungnya ini udah tersedia di Hugging Face Hub, jadi gampang banget diakses. Modelnya, kita nggak perlu bikin dari nol. Kita bisa pakai model BERT yang sudah di pre-trained, lalu kita fine-tune atau kita latih lagi sedikit khusus untuk tugas klasifikasi ini. Langkahnya gimana? Pertama, muat datasetnya. Terus, datanya kita bersihin dan olah. Ini namanya pre-processing dan tokenisasi. Setelah itu, kita muat model BERT-nya pakai library seperti Auto Model for Sequence Classification dari Hugging Face. Terakhir, kita latih atau fine-tune modelnya dan evaluasi performanya pakai metrik kayak accuracy dan F1 score. Kelihatannya banyak, tapi dengan tools yang ada sekarang, prosesnya jadi jauh lebih mudah. Oke, aplikasi keren selanjutnya, Named Entity Recognition, atau biasa disingkat NRR. Apaan tuh NR? Gampangnya, ini adalah tugas untuk mencolek atau menandai entitas-entitas bernama dalam sebuah teks.
Entitas itu bisa berupa nama orang, nama organisasi, lokasi, tanggal, waktu, dan sebagainya. Lihat deh contoh di gambar itu. Ada teks tentang Cristiano Ronaldo. Model NR bisa otomatis nandain Cristiano Ronaldo sebagai person atau orang, 5 Februari 1985 sebagai date atau tanggal, dan European Championship sebagai event atau acara. Keren banget kan? Kegunaannya banyak banget, mulai dari mengekstrak informasi terstruktur dari teks yang berantakan, membangun basis pengetahuan, sampai menandai konten secara otomatis. NR ini juga penting banget buat meningkatkan akurasi sistem question answering. Studi kasusnya lagi, kali ini untuk NIR. Tugasnya yaitu tadi, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas dalam teks. Dataset yang sering dipakai untuk riset NIR itu namanya Cornell 2003. Ini juga dataset legendaris di dunia NLP. Modelnya kita bisa pakai BERT lagi, tapi kali ini untuk tugas klasifikasi token. Jadi, setiap kata atau token dalam kalimat akan diklasifikasikan apakah dia bagian dari nama orang, lokasi, atau bukan apa-apa. Langkahnya mirip banget sama yang tadi. Muat dataset, pre-processing, muat model, kali ini pakai auto model for token classification, lalu fine-tune dan evaluasi. Metrik yang dipakai biasanya precision, recall, dan F1 score. Polanya sama kan, yang beda cuma tugas dan jenis modelnya. Aplikasi ketiga yang super canggih, question answering atau QA. Ini adalah kemampuan sistem untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan dalam bahasa manusia. Jawabannya bisa diambil dari sebuah konteks atau bacaan yang kita berikan. Ini yang bikin Google Search sekarang bisa langsung ngasih jawaban di bagian atas halaman, nggak cuma daftar link. Kita nanya, siapa presiden pertama Indonesia? Google langsung kasih jawaban Soekarno, lengkap dengan sedikit kutipan dari Wikipedia. Kegunaannya jelas powerful banget, bisa buat chatbot jadi lebih pintar, meningkatkan hasil mesin pencari, mengotomatiskan customer support, sampai membuat alat belajar interaktif untuk siswa. Dan tentu saja ada studi kasusnya. Untuk question answering, kita bisa pakai dataset SQuAD, singkatan dari Stanford Question Answering Dataset. Ini adalah benchmark utama untuk tugas ini. Isinya adalah pasangan konteks, misalnya paragraf dari Wikipedia, pertanyaan tentang konteks itu, dan jawaban yang posisinya ada di dalam konteks tersebut. Modelnya lagi-lagi kita bisa pakai BERT yang di fine-tune. Prosesnya pun mirip. Muat dataset SQuAD, lakukan pre-processing, muat modelnya pakai auto model for question answering, lalu fine-tune dan evaluasi. Metrik yang dipakai di sini biasanya exact match dan F1 score. 3 aplikasi tadi itu yang paling dasar dan sering kita temui. Tapi kemampuan transformer nggak berhenti di situ loh, masih banyak lagi yang lebih canggih. Misalnya text generation. Ini kemampuan untuk menghasilkan teks baru yang koheren dan kreatif. Model seperti GPT itu jagonya di sini. Bisa disuruh bikin cerita, puisi, atau bahkan artikel. Lalu ada machine translation, yang tugasnya menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Google Translate adalah salah satu contoh paling sukses dari aplikasi ini. Ada juga summary session, meringkas teks panjang menjadi beberapa kalimat inti. Berguna banget kalau kita malas baca artikel yang panjang-panjang. Dan masih banyak lagi, seperti paraphrasing dan membangun dialog systems yang lebih kompleks. Dunia transformer ini luas banget untuk dieksplorasi. Oke, kelihatannya keren dan gampang semua ya. Tapi di dunia nyata nggak selamanya mulus. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Salah satu tantangan klasik adalah imbalanced datasets atau dataset yang tidak seimbang. Maksudnya, ada satu kelas atau label yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kelas lainnya. Contohnya, data deteksi penipuan. Pasti data transaksi yang normal jauh lebih banyak daripada yang penipuan kan? Kalau kita paksain latih model di data seperti ini, modelnya bisa jadi malas. Dia akan cenderung menebak kelas yang mayoritas terus dan performanya jadi jelek banget untuk mengenali kelas minoritas yang justru lebih penting. Solusinya ada beberapa. Kita bisa lakukan oversampling, yaitu memperbanyak sampel dari kelas minoritas. Atau kebalikannya, undersampling, yaitu menghapus beberapa sampel dari kelas mayoritas.
Atau bisa juga dengan trik lain seperti class weights dan vocal loss saat pelatihan. Tantangan berikutnya, gimana kita tahu model kita itu beneran bagus? Nah, kita butuh metrik evaluasi yang tepat. Kalau kita pakai metrik akurasi doang, di dataset yang tidak seimbang tadi, itu bisa menipu banget. Model yang nebak normal terus bisa dapat akurasi 99%, padahal dia nggak bisa sama sekali deteksi penipuan. Makanya kita butuh metrik lain seperti precision dan recall. Gampangnya, precision itu soal seberapa akurat tebakan positif kita. Sementara, recall itu seberapa banyak kasus positif yang berhasil kita temukan. Kombinasi keduanya menghasilkan F1 score. Untuk kasus klasifikasi, ada juga ROC-AUC dan PR-AUC. Dan untuk tugas-tugas lain, ada metrik spesifiknya sendiri, kayak Blue dan Rouge untuk translasi dan ringkasan. Intinya, pilih metrik yang sesuai dengan masalah yang mau kita selesaikan. Nah ini dia, the price of power. Melatih model transformer, apalagi yang ukurannya besar, itu butuh sumber daya komputasi yang nggak sedikit, alias bisa jadi mahal. Butuh GPU yang kuat dan waktu training yang nggak sebentar. Tapi tenang, ada strateginya. Kita bisa pakai model pre-trained yang ukurannya lebih kecil. Misalnya, DistillBERT. Itu versi iritnya BERT. Kita juga bisa mengurangi ukuran batch atau panjang sequence. Atau kita manfaatkan layanan komputasi cloud seperti Google Colab yang menyediakan GPU gratis atau EWS dan Google Cloud. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu ya ukuran modelnya, batch size, panjang teks, sampai jumlah epochs, atau berapa kali kita mau mengulang proses pelatihan. Semuanya ini ada trade-off antara performa, waktu, dan biaya. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar dari A sampai Z, sekarang giliran teman-teman buat nyoba. Your turn to build. Teori tanpa praktek itu kurang afdol kan? Coba deh pilih satu tugas NLP yang menurut kalian menarik. Mau analisis sentimen, klasifikasi teks berita, bebas. Cari dataset yang relevan, di Hugging Face Hub itu ada ribuan. Pilih model transformer yang cocok, siapkan datanya, lalu coba fine-tune pakai trainer API atau custom training loop. Ini ada sedikit panduan buat memulai. Mulailah dari tugas yang sederhana dan dataset yang kecil dulu. Jangan takut salah, jangan takut buat eksperimen. Dokumentasi dan tutorial dari Hugging Face itu sahabat terbaik kalian. Selamat mencoba! Oke, sebelum kita benar-benar tutup, mari kita rekap sedikit ya, apa aja yang udah kita dapatkan hari ini. Kita sudah mengeksplorasi berbagai aplikasi nyata dari Transformer di dunia NLP. Kita juga sudah mendapatkan gambaran pengalaman praktis atau hands-on soal fine-tuning. Kita juga jadi lebih paham tentang pertimbangan praktis di dunia nyata, seperti menghadapi dataset yang tidak seimbang, memilih metrik yang tepat, dan mengelola sumber daya komputasi. Jadi sekarang teman-teman udah punya bekal nih untuk mulai menerapkan model transformer guna menyelesaikan berbagai kebutuhan NLP. Semangat! Oke, materi dari Mbak Ai cukup sekian. Sekarang kita buka sesi untuk pertanyaan dan diskusi. Mungkin ada yang masih penasaran, ada konsep yang kurang jelas, atau mau sharing pengalamannya mungkin. Silahkan ya, jangan malu-malu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi pemicu buat belajar lebih dalam lagi. Sampai jumpa di modul selanjutnya ya, di mana kita akan membahas tentang Generative Models, The Landscape, bakal lebih seru lagi. Saya Mbak AI dari Creasoft AI, pamit undur diri. Sampai jumpa!